Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa belajar terlebih dahulu. Diawali dengan ta'awun. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat di kemudian hari. Amin. Selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu. Sofan, Hadir. Nunung, Hadir, Pak. Dian, Hadir, Pak. Rofi, Hadir, Pak. Ahmad Ali, Hadir, Pak. Eni, Hadir, Pak. Akbar. Sakit. Ada izinnya? Nggak tahu, Pak. Ya sudah. Mari kita lanjutkan materi pada pertemuan yang kemarin. Materi yang sekarang yaitu mengenai sholat Jumat. Pengertian dari sholat Jumat. Sebelumnya, mari kita amati gambar yang ada di buku tersebut. Ada yang paham maksudnya dari gambar yang ada di buku itu? Paham, Pak. Apa Mas Robin? Sholat, Pak. Ya, ada apa aja di gambar itu? Orangnya banyak. Lalu, Ada khotibnya. Terus ada mimbar khutbah. nah, seperti itu gambaran dari sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilaksanakan pada hari Jumat di waktu zuhur atau setelah tergelincirnya matahari. Jadi sholat Jumat ini berbeda dengan sholat zuhur. Hukumnya tetap sama, wajib fardu ain bagi laki-laki. Sedangkan zuhur wajib bagi perempuan dan laki-laki. Yang membedakan antara sholat Jumat dan zuhur yaitu sholat Jumat wajib berjamaah bagi laki-laki. Yang sholat zuhur juga wajib tapi tidak ditekankan. Lalu memiliki 2 rakaat di sholat Jumat dan 4 rakaat di sholat zuhur. Dan sebelum melaksanakan sholat, ketika sholat Jumat itu ada khutbah. Yang terakhir, ketika sholat bacaannya dikeraskan pada sholat Jumat dan sholat zuhur tidak. Yang selanjutnya yaitu dalil atau dasar hukum dari sholat Jumat. Anak-anak cari di buku itu mengenai dalil-dalil yang mengenai sholat Jumat, entah dari hadis maupun dari ayat-ayat Al-Quran. Monggo dicari. Sudah? Ketemu? Sudah, Pak. Oke, dalil dari hadis Nabi. Ada yang mau membacakan? Artinya saja tidak apa-apa. Saya, Pak. Ya, monggo Pak Dian. Dalil dari sholat Jumat yaitu hari Jumat adalah tuannya semua hari dan bagi Allah merupakan hari paling agung di mata Allah hari Jumat lebih agung dari hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, lalu dari firman Allah atau ayat Al-Quran ada yang membacakan? Saya, Pak. Ya, Pak Nunung silakan. Yaitu dari Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Oke,
Dari kedua dalil tersebut kita tahu sholat Jumat merupakan hari Jumat adalah hari yang agung. Jadi sholat Jumat itu sangat penting. Hingga ada yang berkata jika kita yang laki-laki itu meninggalkan 3 kali berturut-turut maka dianggap tidak Islam lagi atau kafir. Lalu pentingnya sholat Jumat sampai kita disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan jual beli dan juga seluruh kegiatan. Jadi orang yang beriman sangat diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat tepat pada waktunya. Oke, materi yang selanjutnya, syarat wajib dan sah sholat Jumat. Bapak akan menjadi 2 kelompok, yang mana nanti kelompok pertama menjelaskan atau mencari informasi mengenai syarat wajib dan sah sholat Jumat, dan kelompok kedua mengenai syarat dan rukun dari khutbah Jumat. Kelompok yang pertama yang ada di barisan depan ya, yaitu mencari syarat wajib dan syarat sah sholat Jumat. Yang kelompok kedua, yang baris kedua ya, mengenai syarat dan rukun khutbah. Bapak akan memberi waktu 5 menit. Monggo berdiskusi. Oke, waktu sudah selesai. Yang menjelaskan materi yang pertama atau kelompok pertama, syarat wajib dan syarat sah sholat. Monggo perwakilan. Saya Pak. Ya, Mas Ali. Syarat wajib sholat Jumat yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga memasuki usia balik, yang keempat berakal, yang kelima laki-laki, yang keenam sehat, dan yang terakhir menetap. Adapun syarat sahnya Pak, nomor 1 dilaksanakan di masjid, 2 jamaah minimal 40 akan tetapi ada ikhtilaf, nomor 3 dilaksanakan pada waktu zuhur, dan yang keempat dilaksanakan khutbah terlebih dahulu. Oke, jadi syarat yang wajib yang pertama Islam. Jadi orang kafir atau non-Islam tidak boleh melaksanakan sholat Jumat karena sia-sia. Yang kedua merdeka atau merdeka dari hamba saya atau budak. Yang ketiga memasuki usia balik. Akan tetapi anak-anak kecil yang sudah mumayyiz syaratnya tetap sah karena belum diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, tetapi sangat dianjurkan ikut sholat Jumat untuk sebagai pembelajaran. Yang keempat, yang berakal. Tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang hilang ingatan, orang gila, ayan, pingsan, atau mabuk. Jadi orang-orang yang tidak berakal atau yang tidak memiliki ingatan maka tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Yang selanjutnya laki-laki. Laki-laki di sini sangat wajib yang sudah balik, akan tetapi yang perempuan tidak diwajibkan. Yang keenam sehat. Bagi yang sakit boleh melaksanakan sholat zuhur di rumah. Yang ketujuh menetap. Tidak wajib bagi orang yang sedang berpergian. Jadi sholat Jumat ini tidak wajib bagi orang yang safar atau dalam perjalanan yang jauh. Jauh di sini terdapat minimal harinya, yaitu 4 hari. Jadi orang yang dalam perjalanan minimal 4 hari itu tetap melaksanakan sholat Jumat. Yang lebih dari 4 hari tidak diwajibkan. Lalu syarat sah sholat dilaksanakan di masjid. Di masjid di sini yaitu letaknya di pemukiman, jadi banyak orang. Jamaahnya 40. Dalam hal ini banyak perbedaan mazhab. Ada yang mengatakan 40, 12, 3. Akan tetapi yang lebih umum yaitu 40 orang. Yang ketiga dilaksanakan pada waktu zuhur atau setelah tergelincirnya matahari. Yang keempat dilaksanakan khutbah terlebih dahulu. Jadi berbeda dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Karena sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu khutbahnya setelah melaksanakan sholat. Kalau sholat Jumat sebelum melaksanakan sholat, khutbah terlebih dahulu. Sudah paham? Kalau sudah paham, mari melanjutkan materinya, syarat dan rukun khutbah pada kelompok kedua.
Monggo yang mau membacakan. Saya ulang. Monggo Mas Wan. Yang pertama suci dari hadas besar dan kecil. Kemudian yang kedua suci dari najis baik badan, pakaian dan tempat khutbah. Kemudian yang ketiga menutup aurat. Untuk yang keempat berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang kelima duduk sejenak di antara dua khutbah dengan disertai tumanina. Ya, itu dulu syaratnya dulu. Jadi syarat yang pertama tadi suci dari hadas besar dan kecil. Syarat itu juga merupakan syarat dari sholat pada umumnya. Jadi kita harus suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang syarat kedua suci dari najis baik badan, pakaian maupun tempat khutbah. Jadi ketika berkhutbah kita harus suci dari najis, badan harus bersih, pakaian pun juga tidak boleh ada najis, dan tempat untuk berkhutbah harus suci juga. Karena jika tidak maka khutbahnya tidak sah. Yang ketiga menutup aurat. Itu seperti sholat pada umum ya, menutup aurat. Yang keempat berdiri bagi yang mampu. Jadi syarat orang yang khotib atau orang yang berkhutbah itu diutamakan yang berdiri karena menjelaskan materi ke banyak orang. Jadi alangkah baiknya jika berdiri. Yang kelima duduk sejenak antara khutbah. Jadi pada sholat Jumat itu ada dua khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Yang selanjutnya rukun Mas Robi, saya akan tulis juga rukunnya. Rukun Sebentar. satu. Benar. Yang pertama Mas, Memuji Allah dalam dua khutbah. ya. Yang kedua, Membaca salawat. yang ketiga, Berwasiat agar senantiasa bertakwa kepada Allah. yang keempat Mas, Membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari dua khutbah. yang terakhir, yang kelima, Membaca doa yang ditujukan kepada orang-orang muslim. nah ini rukun khutbah ya. Ada memuji Allah, yang kedua membaca sholawat Nabi, yang ketiga wasiat takwa, yang keempat ayat Al-Quran, yang kelima doa. Jadi memuji Allah biasanya bisa menggunakan Alhamdulillah, bisa menggunakan Innalhamdulillah dan seterusnya itu. Lalu membaca sholawat Nabi, kita tahu ya membaca sholawat Nabi. Akan tapi di sini banyak yang menambahkan sebelum sholawat itu kita membaca syahadat terlebih dahulu baru sholawat Nabi. Yang ketiga wasiat takwa. Biasanya para khotib itu membaca wasiat takwa dihubungkan dengan ayat Al-Quran. Akan tapi banyak yang mengatakan itu berbeda ayat dengan wasiat takwa. Contoh wasiat takwa yaitu Faya ibadallah usikum wa ya nafsi bittaqwallah. Nah itu contoh wasiat takwa. Jadi tidak membaca ayat Al-Quran. Yang keempat rukunnya yaitu ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bisa dikaitkan dengan tadi wasiat takwa ataupun materi yang akan disampaikan pada khutbah nanti. Yang kelima doa. Doa di sini doa untuk orang muslim. Ya, itu tadi rukun dari khutbah Jumat. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.